sebelumnya Pak Yenta, mohon maaf kalau siang-siang hari ini kami punya waktunya untuk melaksanakan kegiatan wawancara Pak, terkait kegiatan calon guru penggerak, yaitu di modul 3.1 tentang masalah etika, menjadi 5 etika yang terutama di sekolah. Nah, memang mungkin hari ini mungkin akan kemudian akan menjadi sebuah pencerahan dan bagi kami kemudian hari, dan sebagai pandangan kami bagaimana caranya kita menyelesaikan sebuah permasalahan yang terkait dengan masalah sekolah terutama. Nah, mungkin untuk pertanyaan pertama untuk Pak Sugeng bisa menjawab pertanyaan pertama. Jadi, terima kasih banyak sebelumnya Pak Yenta atas waktu yang diberikan. Di sini ada beberapa hal yang nantinya akan kami tanyakan terkait dengan dilema etika yang mungkin pernah dialami Bapak selaku kepala sekolah. Adapun terkait bagaimana cara pengambilan keputusannya, nanti juga ada beberapa yang ingin kami ketahui. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, sepengetahuan kami permasalahan ya itu bisa diidentifikasi, bisa dikelompok-kelompokkan dari permasalahan yang ringan barangkali, kemudian tingkat menengah atau sedang, mungkin tingkat yang berat. Walaupun mungkin tingkat yang berat ini bisa dibilang jarang kita jumpai, posisi banyak ya ringan sama sedang. Ini kalau dari sisi identifikasi. Penjelasannya Pak, untuk mungkin selama ini begini kali ya Pak, banyak sekali keputusan memang kita harus ambil, terutama untuk masuk masa-masa dari ringan sampai berat. Nah, kalau selama ini kayak Bapak ini, bagaimana kalau Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, ya, keputusan sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kewajiban. Baik, begini, saya menerapkan di SMK ini menggunakan sistem begini, menggunakan sistem falsafah Jawa. Orang Jawa itu sering bilang kenoi wae aja budek banyu. Jadi ikannya itu kena, tapi jangan sampai memperkeruh air sebagai naungan ikan tersebut. Artinya kalau kita korelasikan dalam satu permasalahan, itu masalah ini bisa kita selesaikan, tetapi hubungan antar personal ini tetap indah-indah saja. Nah, untuk itu kami dalam menyelesaikan ya berdasarkan itu, ya berdasarkan jangan sampai permasalahan-permasalahan ini nanti penyelesaian melalui satu langkah yang kurang tepat, ya, sehingga mungkin permasalahannya selesai, tetapi di belakang hari memunculkan satu permasalahan. Ya, ini yang tidak kita suka seperti itu. Nah, untuk berkaitan tadi cara menyelesaikan sama-sama kepentingan ya. Jadi ini contoh aja misalnya. Kadang-kadang kan ada 1-2 guru kita yang mungkin sebut saja dia terlambat mengajar karena harus mengantar siswa, putranya misalnya. Itu kan hal yang baik. Ya. Mengantar siswa putranya itu kan hal yang baik. Artinya kalau tidak diantar kan kasihan. Namun demikian, saya lagi, ini kan satu permasalahan. Kalau kita diamkan saja, ini nanti akan menjadi sesuatu presiden buruk yang kurang terpuji lah, karena meninggalkan tugas. Namun demikian, hal itu harus kami selesaikan, pahamkan, ya. Regulasinya seperti ini, kita itu adalah ASN, di mana ASN punya tanggung jawab, punya aturan yang sudah
disumpahkan kan begitu, ya. Itu kita pahamkan dulu. Nah, setelah itu, setelah paham, kita berikan satu gambaran solusi. Nah, jadi ASN atau guru atau karyawan bahkan mungkin siswa, kita beri gambaran solusi. Nah, kalau contohnya misalnya harus ngantar anak dulu, ya, harus ada solusinya. Nah, solusinya barangkali apa ya? Mungkin harus diantar lebih pagi. Nah, diantar lebih pagi ini berarti kan kepentingan pribadi ini selesai, kepentingan sekolah juga tidak terlambat selesai. Atau bisa mungkin bermain peran, ya. Artinya mungkin dari keluarganya bisa membantu. Atau mungkin yang lebih profesional lagi, ya kita mencari mungkin pramuwisma atau pembantu yang nanti kita beri gaji bulanan barangkali untuk menyelesaikan hal ini. Ya, jadi gini Pak, oleh Pak Sofian, jadi itu. Ini kan pemikiran guru kan saya mengantar anak kan baik ya, tetapi sekali lagi bahwa hal yang baik ini belum tentu kemudian baik untuk sebuah organisasi. Nah, makanya tadi kita pahamkan dulu, oh iya begini nggak baik ya, nggak tepat ya. Setelah kita paham, kemudian tadi ada solusi dari kami, ada tawaran solusi, ya, sehingga kami tidak sekedar kemudian masalah jangan tanpa ada gambaran solusi. Nah, insya Allah seperti itu, walaupun ya mungkin tidak kemudian selesai dalam 1-2 hari, tetap kan harus merubah mindset, manajemen kan tidak secepat itu, ya, secepat itu. Bahkan kalau yang pilihan yang tadi, ya, pilihan harus bermain peran tadi kan juga butuh waktu yang lama. Tapi setidaknya sudah memahami, ya, mungkin ya solusi tercepat ya tadi mungkin harus lebih pagi. Ini cara kami untuk menyelesaikan ya satu permasalahan. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan dengan begitu detail Pak ya terkait dengan langkah-langkah ataupun prosedur yang tadi Bapak lakukan dalam rangka untuk memberikan sebuah solusi ataupun gambaran secara langsung kepada yang bersangkutan, sehingga harapannya nanti keputusan yang diambil itu memang benar-benar yang terbaik untuk kedua belah pihak. Iya, betul. Untuk itu, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang selama ini pernah Bapak alami? Ya. Jadi sekali lagi Pak Khalid, Pak Sofian, bahwa dilema etika ini memang mudah diusahakan tapi tidak semudah untuk kemudian dilaksanakan. Tapi kan harus dilaksanakan. Ya, seorang pemimpin harus punya satu solusi, sudah harus ada langkah-langkah konkret dalam rangka menyelesaikan satu permasalahan yang terkait dengan dilema etika ini. Ya, dan menurut kami ya itu tadi, yang efektif seperti apa? Efektif itu satu, pahamkan, berilah pengertian, ya, tunjukkan regulasinya. Nah, itu satu, paham dulu. Di antara kita paham, oh ini regulasinya. Nah, setelah memahami, ya berikan gambaran solusinya. Kalau dia melakukan sesuatu yang menurut dia benar, menurut pegawai itu benar, ya, tetapi gimana? Ya, kita sandingkan dengan regulasi yang ada, oh ternyata tidak benar walaupun menurut kami benar. Makanya seorang pemimpin harus memberikan satu solusi. Begini loh Pak, begini loh Bu, ya. Panjenengan kalau begini kan akhirnya seperti ini. Ya, maka kami harus memberikan solusi, gambaran. Solusinya seperti ini. Ya. Jadi itu langkah yang efektif, Pak. Ya, berbeda kalau kemudian asal menyalahkan, berbeda kalau kemudian asal tegur, berbeda apalagi tahu-tahu sudah ada surat sanksi. Ya, kami memang untuk merasakan temanya apa tadi? Dilema etika ini memang harus arif dan bijaksana. Laksanakan secara fair, ya, santai, tetapi substansi kena.
Ya jelas kalau seperti itu kan artinya kan kita harus ada perbaikan untuk hal seperti itu. Artinya bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah tanpa adanya masalah berarti. Ya betul. Nah, kalau menghadapi terutama di lima etika kan berarti kan ada dua kepentingan di sini. Ya. Kira-kira ada tantangan khusus yang kemudian Bapak hadapi dalam menghadapi masalah-masalah seperti etika? Ya, tantangan pasti ada Pak Khalid ya. Tadi saya sampaikan ya, memang tidak semudah kita mengatakan. Nah, tantangan kami selama ini yaitu memberikan satu pemahaman yang sudah menjadi satu kelaziman. Nah itu, karena sesuatu kalau sudah menjadi satu kelaziman kan ini dianggap satu yang benar. Kembali tadi ya masalah pengantar anak ya. Pengantar anak itu kan yang baik dan ini kan budaya. Panjenengan bisa lihat. Ya di TK, di SD, ya itu kan mengantar anak, ya itu kan baik gitu. Ya istilahnya apa ya, juga ada aturan yang bisa mengantarkan anak ke sekolah itu kan hal yang baik. Ya, tetapi apa ya, tidak kemudian seperti itu tadi ya saya sampaikan aturan regulasi. Silahkan dilaksanakan, tetapi kan jangan sampai terlambat dinas. Nah, sekarang tantangannya apa? Nah, tantangannya yaitu menghadapi kearifan lokal yang sudah mendarah daging, yang sudah mengkarakter. Ya, kalau batuk, ya, watuk itu orang Jawa mudah ubahnya, tapi kalau sudah watak ini tidak sederhana itu. Nah, itu tantangan kami ini. Jadi sesuatu yang sudah dianggap sumber hukum. Nah ini sudah benar ini, dari dulu namanya mengantar anak ya biasa, apalagi ditambahi ini kasih sayang. Nah kalau sudah seperti itu kasih sayang. Ya. Hal inilah yang harus kita berikan satu pemahaman untuk. Nah ini kan contohnya masalah tadi ya. Jangan kan temanya masalah dilema etika, sebuah dilema. Tetapi sekali lagi ya, kalau tadi ya kita win-win solution ya, artinya kita menyelesaikan satu masalah tidak muncul masalah baru ya, itu tadi kena iwae ojo depan. Dan insya Allah ini sudah kami terapkan di sekolah ini, dan ya sudah tawaran-tawaran yang sering kami sampaikan ya lambat laun harus berangsur-angsur ya. Nah, kita juga tidak bisa kemudian kembali ke lapak tangan, tapi berangsur-angsur untuk menjadi satu pertimbangan. Oke, baik Pak, terkait dengan tadi yang Bapak sampaikan ada dilema etika, kaitannya ada guru yang mengantarkan anaknya, itu juga sesuatu hal yang baik, tapi di sisi lain guru tersebut kan juga punya tanggung jawab untuk melaksanakan pekerjaannya kan seperti itu. Nah, menyikapi dari dilema etika yang tadi, langkah ataupun bentuk penyelesaiannya atau pengambilan keputusannya yang Bapak lakukan itu, apakah diselesaikan pada saat itu juga sama yang bersangkutan, atau Bapak mengambil waktu lain ketika kondisinya memang memungkinkan untuk dilakukan semacam pembinaan ataupun semacam memberikan solusi tadi, atau pada saat waktu itu juga. Begini Pak Sofyan, jadi menyelesaikan satu permasalahan ini tidak kemudian sama antara personil satu dengan yang lain, karena masing-masing mempunyai satu karakter yang berbeda, juga mungkin mempunyai satu karakter permasalahan yang berbeda-beda. Nah, kalau menurut kami ya kami lihat sesuai dengan apa ya seberapa besar permasalahan itu. Kalau permasalahan itu memang harus segera diselesaikan, karena kalau tidak diselesaikan nanti akan berkembang dan akan makin banyak makan korban, ya, maka ini harus segera kita selesaikan. Ya, nah. Untuk menyelesaikan ini bahasanya segera, tapi bukan berarti terus langsung to the point. Itu dia. Yang tetap harus kita lihat ya, bagaimana timingnya. Dan timingnya tepat tidak ini, situasinya pas tidak ini, ya, waktunya oke tidak ini. Nah, karena itu harus menjadi satu pertimbangan kita. Ya.
Kalau waktunya tepat, timingnya tepat ya, dan saatnya ini tepat, ya insya Allah akan lebih membantu untuk menyelesaikan satu masalah. Ya, mungkin sambil kita mendengarkan dari teman sejawat, barangkali yang kenal baik. Nah, ini penting sekali untuk ada informasi-informasi seperti itu, walaupun semuanya tidak kita makan mentah, ya. Tapi setidaknya kan itu menjadi informan, ya. Seperti apa gambaran-gambarannya tentang teman kita itu. Itu kalau ini. Tapi kalau mungkin hanya ringan-ringan saja dan tidak berdampak, ya saya kira mungkin secara spontan juga bisa dilakukan. Misalnya mungkin hanya sekedar budaya Batak Pekalongan itu kan berangkat pakai sendal ini termasuk gaya. Iya enggak? Ada telepon ya? Masih ada wawancara ini. Halo, wawancara itu penggerak, ini masih di video. Nah, gimana? Halo. Ya enggak apa. Yang ini kan masih ada waktu. Ya, oke, yuk sebentar. Kalau bisa ya sekarang mau bisa. Nggak bisa sekarang aja sih, mampir sebentar. Berat rampung selesai gitu. Yuk, assalamualaikum. Tekan dulu nih Pak. Sampai di Sandal. Iya. Iya, pakai sandal. Kalau kayak itu kan dan ya saya juga itu kan termasuk kearifan lokal kayak gitu. Pakai sandal gitu. Tetapi kalau sudah kita pahamkan dan juga ini kan ya sudah ya. Kalau kayak itu kan ya dilirik aja itu kan sudah ini ya. Pokoknya dengan cara-cara kita agar kena wae aja ke depan ini ya, menegur senyum saja ya, tidak usah harus seperti ya. Nah, itu jadi sehingga ya alhamdulillah selama ini nyatanya saya juga belum pernah gebrak meja. Selama ini saya juga belum, ya semoga aja tidak tersakiti secara fisik maupun secara hati kan. Karena ya itu kenal wae sebutan. Saya kira gitu Pak. Selama ini kan kalau berarti kan menyelesaikan masa dalam dunia sendiri, dalam artian semua apa yang jenengan putuskan itu karena memang dari prinsip yang jenengan terapkan sendiri di sekolah. Kira-kira ada orang yang akan menjadi penimba, artinya orang lain, atau mahasiswa atau KTU atau apa itu, yang juga memberikan sebuah pertimbangan tentang penyelesaian masa tersebut. Nah, selama ini ya cuma jenengan sendiri yang menyelesaikan. Iya, ada untuk permasalahan tertentu ya yang barangkali kami informasinya belum lengkap. Menurut pengamatan kami, observasi kami, analisa kami belum lengkap, ya saya sering berkolaborasi dengan dengan guru senior, ya tergantung karakter daripada permasalahan itu. Jadi kami tetap kolaborasi Pak. Jadi walaupun keputusan nanti tetap di kami, tapi setidaknya kan masukan-masukan itu begini gitu. Jadi kami tidak otoriter. Ya walaupun keputusan kan tetap kepala sekolah harus mengambil langkah yang tidak berkepanjangan. Mungkin itu beberapa hal Bapak yang bisa sedikit kami tanyakan, dan tadi juga malah diberikan kasus dilema etika secara langsung, sehingga kami pun juga akhirnya sedikit memiliki gambaran langsung permasalahan yang ada di sekolah ini. Sehingga harapannya nanti ketika ada hal-hal serupa kaitannya dengan dilema etika, paling tidak kami bisa mengambil keputusan mana yang terbaik, termasuk tadi langkah-langkah dan prosedur yang harus dilakukan seperti apa,
Adapun tantangannya tadi juga dijelaskan dengan lebih jelas, sama bagaimanapun juga dalam mengambil keputusan itu kan juga tetap harus mempertimbangkan banyak hal, termasuk ada pertimbangan dari pihak lain. Ya. Ya mungkin seperti itu Bapak yang bisa kami tanyakan. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas waktunya dan kesempatannya untuk dapat berdiskusi ataupun mewawancarai kaitannya dengan D5 ini. Mungkin itu saja. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Harut Al-Farisi. Ini teman saya namanya Bapak Abdul Sofian Setiawan. Kami dari SMK Warangasem, terutama calon guru penggerak angkatan ke-9 tahun 2023. Di sini mohon maaf kalau meminta waktunya untuk wawancara terkait dengan dilema etika. Oh iya. Yeah. Nah nanti mungkin awal mau pertanyaannya akan disampaikan oleh Bapak Sofian. Oh iya. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bu atas kesempatannya yang sudah diberikan kepada kami. Ini nanti kami akan menanyakan beberapa hal terkait dengan dilema etika yang mungkin pernah Ibu alami pada saat melakukan pengambilan keputusan. Untuk yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun bujukan moral? Yang ada di sekolahan sini. Iya, yang ada di sekolahnya Ibu. Hubungannya dengan siswa atau dengan guru? Monggo silakan dari Ibu, kira-kira mau ada hubungannya dengan gurunya atau dengan siswanya juga tidak apa-apa. Ada ini siswa kelas 5. Dia itu sebenarnya punya bakat di bidang olahraga sepak bola. Yeah. Tetapi di lain itu dia di bidang mata pelajaran kurang, juga sering meremehkan pembelajaran di dalam kelas, sehingga anak itu mempunyai untuk hasil akademiknya itu kurang. Juga berarti karakternya juga ya kurang, orangnya juga kurang, sehingga gurunya juga bingung antara kemarin itu mau menaikkan ke kelas 5 atau tidak. Tapi akhirnya setelah dia rembukan musyawarah dengan teman-teman guru, kita jangan melihat anak itu dari satu sisi saja. Sisi misalnya anak mata pelajaran ataupun kalau guru kan menilai itu kenakalan, aslinya kan tidak, karena dia aktif, kalau misalnya aktif tidak bisa berhenti, pinginnya ke sana kemari. Karena dia biasa latihan sepak bola, jadi kakinya itu punya kemana-mana, dan temennya tidak bisa diam. Aslinya itu memang karena kebiasaan. Nah akhirnya ya memang nilainya ya untuk akademik kurang, tetapi ya karena itu juga padahal kemarin itu pas kelas 5 mau masuk diajak ke Thailand sama klub, tapi ndelalah pada saat itu anak itu masih hitam, akhirnya tidak jadi. Itu kan sudah satu prestasi. Ya. Akhirnya setelah dirembuk, akhirnya anak itu naik kelas 5 ya, rembuk. Kita juga menghubungi wali murid, keadaan dia di rumah bagaimana, terus ada masukan dari guru olahraga, juga guru agama, selain dari guru kelasnya. Ya. Dan kemarin ikut Popda juga mewakili dari sini untuk Batang itu juara 1. Nah, karena dia menjadi kiper sangat bagus. Kiper ya. Begitu kipernya ganti langsung kebobolan. Dan alhamdulillah kemarin mendapat medali emas. Nah itu kan termasuk kalau tadinya kita dalam istilahnya hanya terpaut sama mata pelajaran atau yang lainnya, itu
mematikan bakat dari anak. Iya, ya tetap akhirnya dinaikkan. Itu yang sudah pernah saya alami di sini. Berarti adanya dilema, Bu, ya. Dilema antara di satu sisi secara akademik anaknya kurang, Iya. tapi ternyata non akademiknya dia Punya berprestasi, kelebihan, ya, punya prestasi sendiri, malah membawa nama Nah, baik. oke. Berarti kan ini, artinya bahwa ada dua kepentingan yang benar ya. Terutama Iya. yang pertama adalah soal masalah guru itu menginginkan anaknya tetap sekolah, sama tetap aktif di kegiatan belajar sekolah. Iya, Tetapi di sisi lain juga dia punya bakat yang harus dia jalankan, terutama dalam kegiatan sepak bola. iya. Nah, kayak seperti itu, seperti ini kan sebagai kepala sekolah. Mohon maaf, kira-kira untuk pengambilan keputusannya dengan dua masalah kepentingan yang sama-sama benarnya itu gimana? Untuk prosesnya, untuk mengambil keputusannya. Oh iya, agar anaknya itu sama-sama untuk Bisa bisa jalan jalan semua. semua. Iya. Iya. Ya, saya selain musyawarah rapat dengan guru-guru, terutama guru olahraga dan guru kelas, juga dengan wali murid. melibatkan wali muridnya. Wali muridnya secara pribadi. Oh, Ya, kita karena wali muridnya tidak datang ke sini, kita yang datang ke sana. Ternyata di rumahnya dia memang ikut klub sepak bola. Iya. Setiap hari, seminggu itu 3 kali. memang aktif di sepak Memang bola. aktif, ya. Ya kadang juga di sininya juga seperti itu, istilah sebentar pengen sepak bola di kelas diberi pelajaran, ya pengennya kemana-mana seperti itu. Ya, guru kelasnya memang tidak terima kalau misalnya masih pembelajaran anaknya seperti itu, dianya kan gurunya Takutnya kelas, mengganggu yang iya, lainnya juga. bukannya protes. Nah terus kita juga minta pendapat dari guru olahraga, ternyata iya dia itu ikut klub sepak bola. Nah tapi kan nilainya akhirnya kurang, ya tetap kita harus menghargai apa bakat dia. Akhirnya setelah itu tetap dia itu tetap ikut klub kalau ke sepak bola itu kalau jam 2 siang. Jadi selepas pulang sekolah. Ya, seminggu 3 kali. Terus kalau di kelas juga saya saran kepada guru kelas untuk mantau dan sambil jangan berupa marah, jangan dimarahi karena setiap karakter anak beda-beda, bahkan beda-beda, tapi dengan pendekatan seperti itu. Akhirnya guru kelasnya juga memahami dan sampai sekarang akhirnya iya Bu, memang kemungkinan karena itu ya Bu, akhirnya seperti itu. Iya. Ya, berarti kan dari apa yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan bagaimana cara pengambil keputusannya kan berarti sudah melalui beberapa langkah-langkah dan juga prosedur yang sudah dijalankan dengan baik. Nah dari itu semuanya Bu, kira-kira hal apa sih yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus tersebut? Efektif. Ya, yang paling efektif tadi kan disampaikan melakukan musyawarah dengan Bapak Ibu guru yang lain. Terus juga melibatkan wali murid dan seperti itu. Apakah dari langkah itu sudah dianggap yang paling efektif atau sebelumnya sudah ada acara sudah ada pengambilan keputusan yang lain atau ternyata sebenarnya ada pengambilan keputusan yang lebih efektif lagi dibandingkan yang kemarin? Kalau kemarin kan mungkin melibatkan beberapa pihak atau mungkin ternyata ada yang lebih spesifik dan efektif lagi biar kejadian serupa ini tidak terulang kembali nanti di kemudian hari sama yang lainnya. Ya, yang paling langsung itu itu ya hubungannya dengan orang tua langsung, terus dengan anak, dengan guru kelas. Dengan guru kelasnya langsung berarti ya? Iya, guru kelas, orang tua dan anak. Paling efektif aja nih. Iya. Berarti dipertemukan jadi satu atau bimbingan sendiri-sendiri atau gimana? Kita bimbingan sendiri-sendiri dulu. Oh, sendiri-sendiri. Iya. Kita tanyakan kepada anak alasannya apa, kemudian wali kelasnya itu setiap hari
dia ngamati itu bagaimana, kemudian di rumahnya bagaimana, itu seperti itu. Nah, keinginan dalam menghadapi seperti itu bukan pasti yang namanya adanya dua kepentingan ya. Adanya dari pihak guru yang ingin bahwa anaknya bicara itu tetap sekolah. Terus dari pihak anak juga menginginkan, saya walaupun bicara ya saya ada kreativitas, saya punya bakat bagaimana saya sepak bola saya tetap jalan. Itu kan dua kontra, Bu. Yang satu harus tetap di sekolah, sedangkan yang itu harus latihan rutin. Nah, kira-kira kalau menurut jenengan adanya seperti itu, masalah seperti itu, ada itu tantangan yang dari mengambil keputusan itu ada tantangannya nggak? Ada tantangan sendiri? Ada. Kira-kira? Tantangannya tadi dari guru kelasnya. Ya kan dia menuntut yang tadi untuk selalu di kelas, untuk selalu mengerjakan tugas, ada dapat nilai. Nah dari anaknya juga dia kan, pokoknya saya harus menyalurkan bakat saya. Nah itu tantangan seperti itu. Karena kan anak umur seperti itu kalau sudah punya temannya di klubnya kan mungkin pemikirannya sudah beda. Iya. Terus kaitannya dengan pengambilan keputusan yang tadi, apakah dalam pengambilan keputusannya itu dilakukan secara langsung atau memang ada prosedural yang harus ditempuh terlebih dahulu agar menghasilkan keputusan yang terbaik, yang tadi kan berarti biar anak bisa tetap melanjutkan sekolahnya atau bisa mengikuti pembelajaran dengan baik, dan juga anak masih tetap bisa menyalurkan bakatnya, karena kan dilihat dari bakatnya ternyata anak berprestasi. Nah dari itu semuanya yang sudah Ibu lakukan kemarin itu tahapannya bagaimana? Oh iya, tadi kan yang pertama-tama kan dari wali kelas dulu. Dia curhat, dia melaporkan anak ini seperti ini. Akhirnya saya memanggil anaknya. Terus kan dia bilang, saya itu sering ikut klub ini. Nah, terus saya hubungi orang tuanya sendiri, terus juga guru olahraga. Ya setelah itu kita musyawarah ke sekolahan dan memutuskan untuk tetap anak itu mendengarkan bakat, tapi tetap juga masih aktif belajar di kelas seperti itu. Dan anaknya juga mau terima, orang tuanya juga mau terima, wali kelas juga sepakat mau terima, memahami dari karakter anak tersebut. Nah, untuk biasanya gini Bu, untuk kadang-kadang kan contoh guru SMK, kelas SMK kan, karena punya waka-waka nih, kalau SMK SMP kan punya waka kesiswaan gitu. Kan beliau itu kalau ada masa seperti ini mungkin ya bisa konsultasi sama waka siswanya gitu. Jadi ada orang yang memang personal untuk kita bimbingan diajak diskusi lah. Untuk diajak diskusi sama kepala sekolahnya, kira-kira gimana perlu pendapatnya dengan waka siswaan saya soal masalah ini, punya pandangan apa gitu. Dan kalau didengar gitu, karena di sini lingkupnya SD tidak ada waka, kira-kira ada nggak sih orang yang memang menjadikan percaya untuk bisa diajak diskusi khusus sama beliau untuk terkait permasalahan ini? Oh ada, itu guru yang sudah senior, sudah lama di sini, jadi kan dia sudah tahu karakter orang-orang sini, rumah sini, lingkungan kan menentukan karakter. Dan ternyata di lingkungan sini dari dulu itu memang anak-anaknya sampai remaja itu penggemar main sepak bola, termasuk Pak Lurah sini juga. Akhirnya kan lapangan di sini juga dibersihkan. Kalau sore itu rame, anak mudanya, nanti kalau anak-anak yang kecil akhirnya di depan sini. Jadinya kalau saya juga belum lama, akhirnya yang sudah lama sini, ya Bu, di sini itu memang dari anak-anak sampai remaja sampai tua itu hobinya sepak bola. Seperti itu saya akhirnya minta pendapat, dan yang tadi sudah lama di sini juga memberi, ya tidak apa-apa sih Bu, itu menyalurkan bakatnya, orang tuanya juga menunjang, mendukung. Kan biasanya kalau klub juga memakai biaya, kalau orang tua tidak mendukung kan tidak mungkin ikut klub, seperti itu. Mungkin seperti itu Bu, kaitannya beberapa hal yang bisa kami tanyakan terkait dengan kegiatan terkait dengan materi dilema etika dalam mengambil keputusan.
Sekali lagi saya Pak Sofyan dengan Pak Khalid mengucapkan banyak terima kasih atas kesempatan dan waktunya Ibu berkenan untuk kami wawancarai. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kalau misalkan ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke, saya cuma sekian ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.